Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Oktaviani dengan NIM 22320111039. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dengan adanya video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Seperti yang telah ditugaskan bahwa untuk membuat video mengenai pembahasan perkembangan HAM di dunia dan bagaimana dalam perspektif Islamnya. Jadi langsung saja menyampaikan pembahasan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kan hak yang melekat pada setiap diri manusia gitu kan. Karena seorang manusia ini karena dirinya adalah seorang manusia gitu kan. Bagaimana sebuah konsep hukum dan normatif gitu kan. Hak asasi manusia itu kan juga berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya itu universal. Hukum hak asasi manusia juga kan pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya diamanatkan gitu ya kepada negara, atau dalam kata lain negaralah yang wajib memenuhi mengemban kewajiban gitu untuk menghormati, melindungi, dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh segala bentuk pelanggaran yang melanggar gitu hak asasi manusia. Dalam terminologi modern juga hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil masyarakat sipil ya, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpendapat gitu kan, hak dari perbudakan gitu ya, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, dimana kan berkaitan dengan akses ke barang publik ya, seperti misalnya untuk memperoleh pendidikan, seperti hak untuk kesehatan, hak untuk atas perumahan gitu ya, hunian tempat tinggal. Lalu mengenai perkembangan HAM di dunia gitu, jauh sebelum adanya hak asasi manusia ini, masyarakat kuno itu tidak mengenal konsep hak asasi manusia secara universal, seperti halnya masyarakat modern sekarang gitu kan. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia ini kan konsep hak kodrati ya, yang dikembangkan pada abad pencerahan, yang kemudian mempengaruhi wacana politik selama revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern ini muncul paruh kedua abad ke-20, terutama setelah perumusan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia di Paris pada tahun 1948. Jadi ini tuh konsep hak asasi manusia yang muncul paruh kedua pada abad ke-20-an. Lalu semenjak saat itu hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang secara global gitu kan. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi langsung oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Badan Traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sementara di tingkat regional hak asasi manusia ditegakkan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia antar Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika, Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik ICCPR, dan Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ICESCR, serta sendiri setelah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia saat ini. Lalu ada sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini kan berawal dari dunia barat ya, di Eropa. Seorang filsuf bernama John Locke pada abad ke-17 merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan pada bidang politik. Sejarah perkembangan HAM itu ditandai dengan adanya 3 peristiwa besar di dunia barat, yaitu yang pertama itu ada Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sedikit membahas ya tentang 3 peristiwa besar tersebut ya. Yang pertama itu ada Magna Carta pada tahun 1215
yaitu adalah sebuah piagam perjanjian Raja John dari Inggris dan para bangsawan, disebut Magna Carta, yang isinya itu adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, serta hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan dari pengadilan terlebih dahulu. Jaminan ini diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut dikembangkan dan menjadi bagian dari sistem konstitusional di Inggris. Lalu yang kedua ada Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan warga rakyat Amerika Serikat ini saat melawan penjajahan Inggris disebut dengan Revolusi Amerika. Declaration of Independence dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi tersebut. Lalu ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis ini adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang pada saat itu bertindak sewenang-wenang dan absolut. Dan mereka menyatakan deklarasi adalah deklarasi hak-hak manusia dan warga negara yang dihasilkan oleh revolusi Prancis tersebut. Pernyataan ini memuat 3 hal atas hak kebebasan, kesamaan, dan hak persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM ini semakin meluas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 kebebasan. Dan konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat kebebasan ini meliputi yang pertama kebebasan untuk beragama, freedom of religion, yang kedua kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech, dan ketiga kebebasan dari kemelaratan, freedom from want, dan keempat kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Nah, hak asasi manusia ini kan merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada diri manusia itu sendiri kan, sejak ia lahir. Nah, ide mengenai HAM ini timbul di daratan Eropa seperti yang kita ketahui, seperti yang telah saya jelaskan di awal pada abad ke-17 hingga abad ke-18 sebagai reaksi atas feodalisme atau feodalisme kaum bangsawan dan kekuasaan raja-raja yang absolut serta zolim terhadap rakyatnya. Dan dimana kan kesewenang-wenangan ini muncullah ide tentang penegakan hak asasi manusia bahwa setiap manusia itu sama. Nah, sebelum dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights, ide tentang hak asasi manusia juga terdapat dalam ajaran agama Islam, yaitu ajaran tauhid. Dalam ajaran Islam yaitu konsep la ilaha illallah yang artinya kan tiada Tuhan selain Allah. Tauhid memiliki arti makna bahwa seluruh makhluk baik manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan ciptaan Allah, sehingga ajaran tauhid Islam mengandung ide persamaan derajat seluruh manusia dan selaras dengan ide dasar hak asasi manusia sebagai komparatif perspektif wawasan pembanding antara hak asasi manusia yang bersumber dari barat dan legitimasikan dalam Universal Declaration of Human Rights atau deklarasi hak asasi manusia gitu kan. Lalu dalam Islam sendiri gitu kan, bahwa dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa semua manusia itu sama gitu kedudukannya di hadapan Allah, dan yang membedakan itu hanya iman dan takwanya. Berarti kan Allah memang di situ bahwa semua manusia itu sama gitu, maupun dari jabatan gitu ya, ataupun harta, kekuasaan, tapi di mata Allah semua manusia itu sama gitu, semua makhluk hidup itu sama gitu. Lalu ada pembanding gitu ya antara konsep hak asasi manusia menurut Declaration Universal Hak Asasi Manusia atau Human Rights ya, terus ada hak asasi manusia menurut Islamnya seperti apa gitu. Kalau deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini kan lebih mementingkan hak daripada kewajiban.
lebih bersifat individualistik dan manusia sebagai pemilik pemenuh hak-hak dasarnya gitu kan. Sedangkan dalam Islam bersumber pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW bersifat teoritik, artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Kepentingan sosial lebih diutamakan dan manusia sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan gitu kan. Jadi ketika kita mau mendapatkan hak kita, ya kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seperti contohnya sholat, maka kita akan mendapatkan hak kita seperti pahala gitu kan. Yang dalam Islam itu kan kehidupan itu bukan hanya bersifat duniawi, tapi bersifat juga akhirat, untuk di akhirat kelak gitu kan. Lalu oleh karena itu gitu kan, oleh karena itu wajib mensyukuri dan memeliharanya. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Dan dalam Al-Quran itu terdapat 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana kehidupan, 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaannya. Lalu ada terdapat 320 ayat Al-Quran mentengahkan gitu sikap tentang kezaliman orang-orang yang zolim, dan 50 ayat memerintah berbuat adil. Terdapat 10 ayat yang berbicara tentang larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi. Lalu perkembangan hak asasi manusia secara internasional itu mengalami penurunan ya, atau kemunduran. Banyak negara-negara yang sedang mengalami kekacauan terutama dalam masalah hak asasi manusia. Banyaknya terjadi pemberontakan jangankan di luar negeri gitu ya, di Indonesia sendiri masih terjadi gitu ya. Dan bahkan kasus-kasus terdahulu yang tentang pelanggaran hak asasi manusia ini belum terselesaikan secara sepenuhnya gitu. Lalu sebagai contohnya gitu ya, di pelanggaran hak asasi di dunia itu yang sedang maraknya terjadi gitu, atau hangat-hangatnya dan memang gitu dari dulu, yaitu adalah penyerangan warga Palestina, di mana kan warga Palestina ini tidak memiliki hak untuk hidup karena penyerangan-penyerangan yang terus-menerus dilakukan oleh Zionis Israel. Dan masih banyak negara-negara dan masih banyak gitu negara-negara lain juga yang mengalami hal yang tentang serupa tentang penegakan hak asasi manusianya gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan perkembangan hak asasi manusia dan dalam perspektif Islamnya gitu. Bahwa memang gitu ya, dalam Islam sudah dijelaskan dan banyak sekali ya tadi saya sebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran mengenai hak asasi manusia, baik itu dari hak hidup sampai hak untuk kebebasan seperti itu. Cukup sekian, mohon maaf bila masih kurang dalam menyampaikan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.